Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Sampai saat ini belum ada investor di dalam negeri bergerak, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Kalau ada yang tanya, tapi kok investornya domestik semua? Saya jawabannya dua. Pertama, karena memang untuk ekosistem sumbu kebangsaan ini, investor domestik sangat mampu untuk berperan. IKN ini ya menurut saya bukan prioritas. IKN memindahkan ibu kota tidak seperti pindah rumah atau pindah kos. Jadi ada banyak masalah, tidak sekedar membangun. Investasi untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi bahan perdebatan dalam debat Cawapres 22 Desember 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang intensif menawarkan kepada banyak negara untuk melakukan investasi pembangunan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Pada 19 November 2023, Presiden Jokowi pernah menyatakan belum ada investor yang benar-benar tertarik untuk melakukan investasi membangun IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mengalami 3 kali groundbreaking untuk pembangunan berbagai fasilitas dasar IKN. Presiden Joko Widodo menyatakan investasi yang masuk berasal dari investor dalam negeri. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut memulai. Ini akan sangat bagus, sangat bagus. Untuk investor asing ada yang sudah mulai berinvestasi? Selama yang di domestik masih berbondong-bondong saya kira. Tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. 1-2 sudah, saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebetulnya juga sama saja. Otorita IKN mengklaim investasi yang masuk mencapai 41,4 triliun rupiah. Menurut Badan Otorita IKN, hingga 15 Desember 2023, Otorita IKN telah menerima 328 investor yang mengajukan letter of intent atau pernyataan komitmen awal untuk berinvestasi. 55% diantaranya adalah investor lokal dan 45% lainnya adalah investor asing. Di antara investor domestik yang telah melakukan investasi di IKN adalah Konsorsium Nusantara dari 10 perusahaan nasional yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Salim Group, Adaro, Astra, Sinarmas, Barito Pasifik, Pulau Intan, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart. Sementara investor asing yang telah menandatangani letter of intent berasal dari Singapura, Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan Korea Selatan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengemukakan, investasi yang telah masuk memang berasal dari investor lokal. Namun investor-investor lokal tersebut memang banyak yang terafiliasi dengan investor asing. Kalau ada yang tanya, tapi kok investornya domestik semua? Saya jawabannya dua. Pertama, karena memang untuk ekosistem sumbu kebangsaan ini, investor domestik sangat mampu untuk berperan. Ya, mulai dari hotel, rumah sakit dan sebagainya, sekolah, ini mereka siap gitu ya, ada untuk berperan. Tapi juga di sini yang kedua adalah kita lihat ini mereka nggak domestik saja, tapi ada mitranya nih.
yang asing ya. Contoh konsorsium tadi Hotel Nusantara yang sekarang sudah 35%, mitranya Swiss Hotel ya, yang mengelola hotelnya nanti Swiss Hotel dari Swiss. Di Singapura kita tahu ada Swiss Hotel Stamford gitu ya. Di sini di Pantai Indah Kapuk juga ada Swiss Hotel. Jadi kita punya satu confidence juga, oh ternyata Swiss yang dikenal dengan kualitas layanan hotelnya masuk. Penggunaan APBN dalam pembangunan IKN menurut klaim Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya 20% dari anggaran negara. Penggunaan anggaran negara untuk pembangunan IKN menurut Direktur Program Indef bukanlah prioritas. Anggaran negara seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti pembayaran utang luar negeri. Kalau menurut saya, APBN kita ini ruang fiskalnya sudah sempit. Ya. Ya. Kenapa? Karena hampir 40% utang terhadap PDB itu sudah hampir 40%. Iya. Ya kan? Plus bunga. Jadi kalau artinya anggaran itu lebih banyak untuk membayar utang ya, cicilan utang dan bunga. Nah, bagaimana bisa membangun ya, apalagi ada proyek mercusuar ya kalau menurut saya, ya kan? IKN ini ya menurut saya bukan prioritas gitu. Oke. IKN memindahkan ibu kota tidak seperti pindah rumah atau pindah kos gitu kan. Jadi ada banyak masalah, tidak sekedar membangun. Presiden Joko Widodo memiliki alasan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Bagi pemerintah, alasan pembangunan tersebut adalah pemerataan pembangunan dan ekonomi yang merambah ke luar Pulau Jawa. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Perjalanan panjang pembangunan ibu kota Nusantara masih menghadapi tantangan. Investasi yang masih tersendat dan perbedaan cara pandang yang mencuat antara pasangan capres yang maju dalam kontestasi Pilpres mengundang banyak pertanyaan. Akankah IKN lancar terbangun?